Kabupaten Pamekasan. Siapa ya? Ada yang bisa nebak tak? Siapa? Tempat tanggal lahirnya di Pamekasan, tanggal 31 Desember 93. Ternyata masih muda. Tapi jangan ditanya single apa enggak. Alamatnya di Desa Terasa, Kecamatan Larangan. Dia pekerjaannya apa? Pekerjaannya sebagai guru tetap di Agrotroyon, sekalipun tidak dipatok menjadi PN ya, tapi PN-nya Agrotroyon. Hobinya membaca dan menulis, bisa dikatakan hobinya membaca berarti kutu buku, menulis dari hasil apa yang dibaca. Wow. Pengalamannya apa saja? Pendidikan selama belajar atau menimba ilmu mulai di tahun 2005, dia itu ada di SDN Terasa 1. Berarti di baratnya kita. Terasa 1 ini satu. Oh, di Petong. Terus Terasa. Selanjutnya tahun 2009 melanjutkan di MTS Miftahul Huda. Mungkin ada teman-teman yang dari MTS Miftahul Huda, jadi beliau alumni di sana. 2012 itu beliau bersekolah di MA Agrotroyon ya, di lembaga ini. Terus 2016 kuliahnya di Stain Al-Khairat Pamekasan ya, yang dimiliki Pondok Bata-Bata. Selanjutnya tidak hanya di sini saja ya, tidak hanya di S1 saja, tapi beliau melanjutkan di S2-nya di tahun 2019, yaitu pasca sarjana YIN Madura. Sekarang di 2000 setelah itu masih melanjutkan lagi, ini nggak bosan-bosan belajarnya berarti ya, sampai di tahun 2023. Di tahun 2023 di Universitas Pradita Tangerang, Banten. Online berarti ya? Online, oke. Jadi belajar itu jangan sampai hanya mandek di SMA ya. Siapakah dia? Kayak di TV itu. Oh, siapa dia? Oke, langsung saya kasih ke Farhan ya. Kita panggilan akrabnya adalah Farhan. Ini aja langsung. Ya, langsung. Kita isi dengan kajian kultum ya. Nanti tanya-tanya belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kami sampaikan. Kita mulai. Saya di sini pakai sebagian referensinya Syarah Kitab Ayyuhal Walad karena Imam Ghazali, yang sebelumnya saya jelaskan pengantarnya di mukadimahnya. Kitab ini sebagai rujukan dasar untuk bidang tasawuf, yang mana di mukadimahnya beliau menyampaikan santri waktu dulu, santri pada umumnya pada masa beliau yang tidak seperti sekarang, mereka mulazamah atau menjadi kebiasaan belajar kepada beliau sehingga sering meminta nasihat dan doa demi keberkahan hidupnya. Karena memang seyogyanya dalam tradisi akademik seorang santri belajar kepada guru kemudian berkhidmat kepadanya, itu salah satu syarat untuk mendapatkan keberkahan. Dalam mahfudzat itu disebutkan ilmu itu bisa didapatkan dengan cara belajar, tetapi yang namanya keberkahan bisa didapatkan dengan cara berkhidmat, dan kemanfaatan bisa didapatkan melalui ketaatan. Jadi al-ilmu bita'allum wal barakatu bil khidmah wal manfaatu bitta'ah. Itu seperti itu kira-kira. Nah, dalam tema kali ini saya ingin menjelaskan berangkat dari sebuah peristiwa yang dulu pernah saya lakukan waktu saya S2. Waktu itu tim penguji saya kebetulan dari seorang dokter 4. Saya
ada satu kalimat yang memang saya tidak baca karena seolah-olah waktu itu saya sudah tahu sehingga saya tidak belajar. Waktu itu kemudian sempat ditanyakan oleh tim komisi, ada 4 hal waktu itu, tetapi kemudian saya nggak bisa menjawab satunya sehingga nilai saya waktu sidang tesis itu dikurangi, kira-kira demikian. Nah, kali ini berangkat dari itu kemudian saya mencoba berbagai bahan bacaan, saya coba menelusuri, ternyata memang seorang manusia itu tidak ada hal sedikit pun yang wajib dia miliki, yang bisa dimiliki dalam artinya kalau tentang kesombongan memang tidak boleh. Dengan cara demikian saya mengambil manfaat, bahwa mengambil pelajaran bahwa sifat manusia itu sebetulnya memang sesuai dengan kodratnya, yaitu rendah hati. Oleh karenanya disebutkan dalam ayyuhal walad ini, wa ruya anal Junaid qad sallahu sirrahu ru'ya fil manam ba'da mauti faqilan. Imam Al-Junaid yang waktu itu sudah meninggal kemudian diceritakan dalam sebuah mimpinya, ditanyakan oleh seorang alim, mal khabaru ya Abul Qasim, ya Abul Qasim, mal khabaru ya Abul Qasim, bagaimana keadaan wahai Abul Qasim? Qala tahat tilkal ibaratu wa faniyat tilkal isyaratu wa ma nafa'ana illa ruka'atun ruka'naha fi jawfil lail. Artinya begini, kata Imam Junaid, Allah itu secara ringkas dan saya simpulkan saja biar tidak begitu lama, bahwa ibarat atau keilmuan yang beliau miliki selama dia belajar mulai dari awal hingga akhir, ini yang ternyata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tentang rokaatnya di waktu malam. Artinya begini, dari sifat ubudiyah yang beliau miliki, ya tentunya kalau selevel Imam Junaid tidak perlu diragukan lagi keilmuannya. Beliau memang sudah alim, dan beliau karena kealimannya tetap rendah hati, apalagi yang kita sakit. Berbicara tentang jangan meremehkan sesuatu, artinya dari level kita sendiri, terutama karena saya background, jika kita korelasikan dengan dunia pendidikan, pendidikan itu sebetulnya akan maju bila unsur terpentingnya sudah dianggap sejahtera. Salah satu contohnya yaitu guru. Jangan pernah memandang guru itu pekerjaannya begitu remeh. Memandang guru itu pekerjaannya begitu remeh. Hal yang terpenting dalam kehidupan ini sebetulnya tujuan kita hidup di dunia kan hanya ibadah. Oleh karenanya ibadah dijadikan sebagai landasan untuk mendapatkan keilmuan, tetapi jangan meremehkan sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan perintahnya memang kita harus melakukan introspeksi diri untuk mendapatkan sesuatu dan mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita lakukan, dan kita akan menjadi baik jika kita melakukan filterisasi, katakanlah demikian, sehingga dari kejadian sesuatu yang pernah kita kerjakan kita dapat mengambil hikmahnya dan kita dapat membenahi apa kekurangan kita. Hal yang terpenting kalau dalam dunia pendidikan itu, pendidikan akan maju jika semua stakeholdernya bersatu padu dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada 3 hal sebetulnya yang diamanahi oleh Undang-Undang Dasar. Yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, dan terakhir ikut serta dalam dunia internasional. Itu amanah yang saya ambil dari undang-undang. Guru, karena saya backgroundnya seorang guru yang sekarang alhamdulillah diberi kepercayaan untuk mengurusi semua bidang, terutama di Qurratul Uyun. Lambat laun semakin tambah hari, semakin tambah tahun, kualitas anak-anak kita semakin menurun. Dikarenakan apa? Kemungkinan besar, analisis saya, kemungkinan besar karena tidak ada dorongan dari orang tua, kemudian lingkungannya juga tidak mendukung, dan partisipasi seorang guru yang kurang. Kalau ketiga-tiganya tidak ada kesepadanan, maka ya seperti sekarang ini, semuanya dianggap remeh, sehingga kualitas kehidupan kita, terutama kualitas pembelajaran kita akan semakin turun.
Ketika kita menganggap remeh, pendidikan dianggap remeh, atau murid kita dianggap remeh oleh seorang guru, bahkan mungkin ya anggapan sebagian orang bahwa ya hanya belajar begitu saja tanpa dipedulikan tiga elemen yang tadi, orang tua, lingkungan, dan guru, maka ketiga-tiganya akan mempengaruhi terhadap dunia anak. Dengan demikian, anak yang semula punya potensi, kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara kan, setiap anak itu punya potensi yang nanti tugas seorang guru itu adalah menebalkan potensi-potensi yang ada sehingga dapat menjadi insan paripurna di kemudian hari. Nah, saya alhamdulillah pernah menjadi fasilitator dan juga pernah menjadi pengajar praktik di bawah kementerian, dan banyak pengalaman dengan teman-teman. Saya kemudian tanya begini, apa yang Bapak Ibu rasakan jika terjadi di kelas Anda hal yang demikian? Misalkan ada anak yang kurang mau belajar, tetapi secara kodrat dia punya bakat, tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh si guru. Ya, ternyata jawabannya sama seperti itu. Ada 3 hal itu, karena dukungan orang tua yang kurang, kemudian lingkungannya kurang mendukung juga, dan faktor guru yang kurang intensif terhadap anak. Kalau ketiga-tiganya sebetulnya dapat menyatu secara komprehensif, maka kemungkinan anak akan menjadi yang luar biasa. Siapa yang tidak pingin anaknya menjadi seorang seperti Atiga Al-Kostari, Mahfud MD, Anies Baswedan, kemudian Refli Harun, dan Baharudin Lopa, dan seterusnya, terutama dalam dunia pendidikan yang seperti Gus Dur misalnya. Semua guru pasti menginginkan demikian, tetapi kalau dilihat dari kacamata saat ini butuh perjuangan yang begitu besar. Sehingga pesan saya kepada murid-murid, terutama murid saya yang di Protumuyun dan sekitarnya, Imam Syafi'i pernah berkata begini, barang siapa yang tidak pernah mencicipi yang namanya pahitnya belajar, maka terimalah tanggung jawab kebodohan selama hidupnya. Dan barang siapa luput dari belajar waktu mudanya, maka dia sempatkanlah baginya suatu saat menerima hal-hal yang tidak baik. Jadi begini, artinya kalau kita bicara tentang pendidikan yang baik itu, ketiga komponen tadi harus bersikap satu padu untuk mendapatkan hasil. Ya, memang hasil pendidikan itu tidak dapat dirasakan saat ini, tetapi nanti 10-15 tahun pastinya ada bibit-bibit baru yang akan menjadi pejuang, barangkali juga akan menggantikan kita dan bahkan menjadi lebih dari kita. Alhasil kalau misalkan kita meremehkan di antara ketiga-tiganya, misalkan faktor murid kita remehkan, saya sebagai guru kalau meremehkan seorang murid, dia kan punya standar atau punya dia punya bekal sejak dari lahir, kodratnya memang sudah demikian, potensinya meskipun minim tapi kan bisa kita tebalkan dengan cara belajar, kasih sayang, dan semacamnya. Begitu juga dengan orang tua. Peran orang tua saat ini yaitu mendukung terhadap lembaga. Nah, umumnya orang tua ketika menyekolahkan anak sudah pasrah 100% kepada orang tua tanpa di rumahnya dia diulang. Kalau dalam bahasa taklim kan pelajaran yang kita belajar saat ini diulang 5 kali. Nah, saya minta kepada orang tua di rumah, misalkan ketika anaknya pulang dia dilatih juga. Jadi peran kami di sekolah hanya menebalkan peran seorang orang tua di rumah dapat menanyakan hal-hal yang pernah dia dapat, si anak dapat di lingkungan belajarnya. Dan peran lingkungan yaitu mendorong agar anak tidak nyeleneh. Kalau ada hal-hal yang kasar, ya silakan ditegur. Karena terkadang hal-hal yang tidak bagus ketika diucapkan oleh anak, tetapi kemudian kita tidak melarangnya, seolah-olah dia akan menganggap ini sudah suatu kebiasaan.
dan itu dianggap remeh oleh kita. Padahal pendidikan yang bagus, pendidikan karakter yang bagus, ketika dia pernah mengatakan itu dan tidak baik, dia waktu itu ditegur, sehingga dia menganggap bahwa oh ini salah dan tidak perlu diulang. Nah, nampaknya pendidikan itu akan bagus. Nah, sekarang kalau hanya kita fokus pada 3 hal itu, masa depan anak juga kurang bagus. Jadi begini, ini mungkin tips bagi teman-teman yang mendengarkan ini. Sekarang itu pemerintah sudah besar-besaran mengeluarkan beasiswa, tetapi memang sebagian besar dari anak-anak kita, terutama yang lulusan SMA, kini tidak lagi kurang berminat terhadap ilmu pengetahuan. Yang mungkin karena apa, saya kurang paham itu. Ya, kebanyakan memang setelah saya interogasi pada anak-anak, keinginannya mendapatkan uang, keinginannya dia mendapatkan uang sendiri sehingga bisa membeli atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri tanpa meminta orang tua, itu bagus. Tapi nampaknya kalau pendidikan tidak ada yang menekuninya, atau anak-anak kita tidak ada yang diajak pada dunia pendidikan, seolah dia hanya habis SMA atau MA sederajat langsung kerja, maka bekal pendidikannya agak kurang matang. Nah, kuliah bukan hanya sebagai tempat untuk belajar saja, tetapi juga kuliah pematangan diri dan suatu saat nanti ketika lulus menjadi eskalator sosial. Jadi kalau anak-anak kita, terutama yang alumni, kalau lulus dari SMA silakan melanjutkan. Sekarang sudah banyak mitra-mitra sekolah, terutama yang beasiswa, boleh ke luar negeri, boleh di dalam negeri, boleh di sekitar, juga bisa. Tergantung kemauannya sih. Kalau kemauannya itu bagus, bisa punya rasa berjuang, punya minat, maka insya Allah akan didapati suatu hal yang mungkin saat ini kita mustahil untuk mendapatkannya, tapi suatu saat akan dia peroleh. Saya pernah dulu berkeinginan menjadi seorang guru, dan alhamdulillah saat ini bisa. Memang perjuangannya tertatih-tatih. Kalau bicara dalam pengalaman saya, waktu saya SMA di Quratul memang saya sudah bisa dibilang ngajar lah begitu, karena waktu SMA kelas 2 saya sudah diamanahi oleh Kiai untuk mengajar MBTH. Saya tidak ada kemampuan untuk menjadi seorang fasilitator, pengajar praktik dan semacamnya. Tetapi jika ada peluang, saya gunakan manfaatkan peluang itu untuk mencoba. Yang namanya ingin mencoba, entah pun apa hasilnya, itu terserah Yang Maha Kuasa. Yang penting saya sudah pernah mendaftar, masalah hasil itu belakangan. Sama halnya nanti kalau ada peluang kemudian kita tidak masuk pada peluang tersebut, kita tidak ambil peluang tersebut, nanti itu akan ditanya juga oleh Allah SWT. Kenapa Anda tidak mengambil kesempatan itu? Nah, hal ini saya terinisiasi dari kejadian peristiwa Nabi Ibrahim yang waktu itu kemudian beliau dibakar. Ada seekor burung yang ngambil air di paruhnya itu, kemudian diteteskan oleh teman-temannya. Kamu meskipun beberapa kali mengambil air dari sungai ke sini untuk memadamkan apinya Nabi Ibrahim, tidak akan pernah mati karena terlalu besar. Jawaban si burung itu begini, paling tidak saya sudah menyumbangkan setetes air kepada Ibrahim. Nanti kalau saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya jawaban. Daripada saya punya kesempatan tapi tidak menggunakan kesempatan itu, maka saya secara batin tidak menghargai apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang jadi pelajaran bagi saya. Nah, terakhir untuk kali ini, pesan saya kepada guru, teruslah berinovasi meskipun kalau dibilang dari honor yang kita dapatkan, karena kita honorer bukan PNS dan semacamnya, tetaplah berjalan, suatu saat kita akan mendapatkan hasilnya.
Kemudian kepada orang tua saya minta untuk sama-sama berpartisipasi. Kalau lembaga membutuhkan sesuatu baik dari murid dan material, ya mohon partisipasinya. Dan untuk para alumni, kami meminta untuk senantiasa solid dengan lembaga. Jangan pernah kalian meninggalkan lembaga ini meskipun dalam keadaan apapun. Anda tidak bisa menyumbangkan material, sumbangkanlah pemikiran Anda. Karena yang namanya lembaga akan besar jika semua stakeholdernya, semua yang ada di dalam mampu untuk menggerakkan. Maka akan terciptalah yang namanya sekolah berkemasyarakatan. Nah, saya tutup dengan sebuah pantun kali ini. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Jika ada umur panjang, bolehlah kita jumpa lagi. Dari saya, tetaplah semangat, jangan lupa berdoa. Apapun hasilnya itu urusan Allah. Yang penting kita sudah melakukan sesuatu yang saya bisa. Apa yang kita bisa, kita usahakan. Apa yang kita tidak bisa, kita doakan saja. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya ucapkan lagi mohon maaf yang tidak batasnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa barusan ada wawasan jurusan. Semoga teman-teman yang bergabung semoga teman-teman yang bergabung di channel kita ini, apabila kita tidak mampu maka tinggalkan. Ya, doakan saja. Sekian, karena waktunya sudah habis teman-teman. Kita ketemu lagi besok ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.